Kita melihat investor ini sangat mengapresiasi Ya, pemangkasan suku bunga yang ya. dilakukan Bank Indonesia kemarin. Anda sendiri melihat apakah dampaknya bisa kita lihat dalam waktu dekat untuk optimisme investor? Iya, jadi kami memang melihat bahwa keputusan BI untuk menurunkan 25 bips ini kemarin ya, itu merupakan suatu langkah yang tepat ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 2025 ini hanya sekitar 4,87% ya. Nah, sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam lagi, memang perlu support untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, real yield kita, saya bukan bicara nominal tapi real yield kita itu sekarang di atas 4,5%. Maksudnya Sun 10 tahun dikurangi inflasi, headline inflation itu masih di atas 4,5%. Padahal kalau kita lihat rata-rata 9 tahun terakhir, itu sekitar 4%. Jadi memang ada ruang untuk penurunan suku bunga BI rate. Makanya kita setuju juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari perkembangan rupiah kita, itu rupiah kita sudah menguat sekitar 3% ya. Dulu pernah menyentuh 16.900, tapi sekarang sudah sekitar 16.300, 16.400. Jadi memang momentumnya tepat karena memang ada momentum di mana dolar indeks lagi melemah. Jadi memang sangat tepat sekali. Baik, apa yang bisa kita maknai dari keputusan BI kali ini? Apakah ini artinya regulator ini sudah semakin ingin memicu growth? Kami melihat begitu juga ya, karena memang dalam masa-masa ekonomi yang global, ekonomi yang susah ini, yang begitu banyak uncertainty, dan sekarang ini kita masih bisa bilang masih jeda 90 hari, karena dalam 90 hari ini akan ditentukan sekali banyak bilateral agreement antara Amerika dan negara-negara lainnya mengenai reciprocal tarif ya. Nah, jadi memang dalam uncertainty ini pertumbuhan ekonomi harus didukung sambil menjaga fiskal disiplin kita. Jadi memang dua-duanya harus jalan sih. Begitu. Baik, dan seperti apa dampaknya mungkin bisa kita lihat dalam pergerakan indeks? Kalau kita lihat kan sekarang sudah di 7.100-an begitu. Apakah menurut Bapak dalam waktu dekat hingga akhir pekan misalnya ini kita bisa melihat level psikologis baru? Iya, jadi sebenarnya di sekitar 7150 ini itu sebenarnya IHSG itu masih berada di, kalau kita bicara secara statistik ya, itu masih di bawah -1,5 standar deviasi. Jadi belum balik ke normal gitu, rata-rata belum. Jadi masih di -1,5 standar deviasi. Nah, jadi tapi juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dari yang rendahnya sekitar 6.000 sekarang ke 72. Mungkin kalau ada koreksi ya itu koreksi sehat, tapi kita melihat sebenarnya untuk jangka yang lebih panjang mungkin sampai akhir tahun itu masih ada kemungkinan upside-nya karena sekarang masih di -1,5. Jadi kalau hanya balik ke -1 standar devisi aja itu sekitar 7.800 fair value-nya. Jadi mungkin ada koreksi sedikit, tapi kita melihat sampai akhir tahun masih ada cukup ruang pertumbuhan lagi untuk IHSG. Lalu seperti apa ini juga mempengaruhi psikologis investor, begitu terutama mungkin investor-investor korporasi, apakah sudah mulai optimis kembali untuk mungkin bisa masuk ke aset yang lebih berisiko? Jadi sebenarnya aset beresiko ini seperti saham ya. Jadi kalau kita convert jadi dari IHSG sekarang 7150, kita kembali ke earnings yield. Itu earnings yield-nya masih sekitar 8,9%. Jadi masih di atas Sun 10 tahun kita yang sekarang 6,8. Jadi sebenarnya bila ada korporasi-korporasi yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke IHSG, maksudnya institusi-institusi, itu masih memberikan imbal hasil yang menarik sebenarnya. Baik, tapi bagaimana untuk shiftingnya sendiri? Apakah Bapak melihat di hari ini mungkin sudah ada pergerakan shifting tersebut? Kalau kita lihat sebenarnya inflow ke IHSG itu sejak tanggal 12 atau 15 Mei lalu di mana ada agreement sementara antara Tiongkok dan Amerika dari 135%, 145 ya ke 35%, itu sebenarnya kita sudah melihat inflow yang cukup besar dari foreign investor juga ke IHSG. Jadi memang kesempatan ini dari 90 hari ini akan selalu dimonitor oleh global investor, juga investor domestik. Investornya yang akan digunakan, jeda 90 ini yang digunakan, nanti 90 hari ke depan setelah itu ya nanti kita lihat lagi bagaimana. Baik. Lalu bagaimana ini juga akan mempengaruhi likuiditas perbankan ke depannya? Apakah Bapak melihat juga dengan adanya optimisme ini mungkin aliran dana akan semakin banyak dan ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan dan juga sektor perbankan di bursa kita? Jadi memang kalau kita lihat profil maturity dari SRBI kita dalam triwulan kedua dan triwulan ketiga itu mungkin
triwulan kedua dan triwulan ketiga ini net maturity dari SCBI itu akan mungkin sekitar 300 triliun ya. Nah, ketika semuanya ini mature jatuh tempo, tentu itu akan sangat membantu likuiditas di perbankan sehingga cost of fund mereka mungkin juga bisa turun ya dari perbankan ini. Jadi itu akan sangat membantu likuiditas perbankan dan juga profitability mereka dan juga kemampuan mereka untuk mengucurkan kredit untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Baik, artinya apakah di kuartal 2 2025 ini secara menyeluruh kita bisa lihat result dari berita-berita baik ini dalam pertumbuhan ekonomi kita yang menaik? Jadi kalau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi akan lebih nyata di second semester, di semester kedua ya. Di mana kami melihat di sana terutama likuiditas perbankan membaik, kemudian juga kami melihat spending pemerintah juga akan terjadinya di semester kedua. Jadi itu merupakan momen yang baik di semester kedua. Dan kita harapkan juga pada semester kedua itu sudah banyak kejelasan mengenai perang harga ini, perang tarif ini antara Amerika dan dengan negara-negara yang kena efeknya. Baik, bagaimana dengan inflasi sendiri? Kita tahu selama ini memang inflasi ini terkendali, begitu, tapi dengan harapan bahwa di semester 2 ini ada perbaikan mulai dari segi ekonomi, likuiditas perbankan. Apakah inflasi juga menurut Bapak ini masih akan terkendali di periode tersebut? Jadi sebenarnya ya kalau kita melihat inflasi ya, kalau dari sisi kami yang selalu monitor yang pertama itu adalah mengenai harga minyak bumi dunia. Ya. Jadi harga minyak bumi dunia itu sekarang di sekitar 60 sampai 65 dolar yang Brent ya, barrel per dolar. Jadi kita melihat ke depannya harga minyak bumi ini akan sekitar antara 60 sampai 65 ya. Karena ini sesuai dengan keinginan pemerintah Amerika bahwa mereka ingin jelas bahwa mereka ingin harga energi lebih terkontrol di sekitar 60-65. Jadi kita lihat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah di 2025 ini, kita melihat bahwa pergerakan minyak mungkin antara sekitar 60-70 sehingga harga inflasi akan terkontrol. Dan juga kita melihat bahwa rupiah juga dengan adanya momentum dari pelemahan dolar indeks ini itu akan membuat semua inflasi akan terkontrol untuk kita tahun ini. Baik, kita